hari ini akan berbicara mengenai kita hari ini akan berbicara mengenai KRS. Nah, mungkin teman-teman semua bisa sebelum kita memulai, teman-teman semua bisa eh, mempersiapkan apa pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mau ditanyakan ke kita ke kakak-kakak matematika yang ada ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan mengenai eh, teman-teman ada yang sudah melihat di Instagram Himatika. Kalau sudah ada, saya ingin menjelaskan mengenai grup mata kuliah, grup-grup WhatsApp yang ada di Unsia. Jadi teman-teman semua, eh, pertama kali itu adalah kita akan disediakan mengenai grup mata kuliah di dalam semester ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk membuat grup mata kuliah di WhatsApp grup karena nanti Himatika akan membuatkannya untuk teman-teman semua dari berbagai semester yang ada. Ya. Lalu yang kedua juga grup chat yang lama, grup kelas atau grup mata kuliah yang lama, teman-teman semua boleh untuk leave atau enggak dihapuskan ya. Dan juga untuk teman-teman semua, kalau misalkan mau mengetahui nih, oh saya ada di kelas ini, saya ada mata kuliah ini, saya grup chatnya mana ya. Nah teman-teman semua bisa melihatnya di akun Instagram kita atau enggak nih di sini ya di layar yang disediakan. Di situ kita akan ada akses daftar grup dapat diakses melalui link yang akan diteruskan di update yang dalam di poster berikut ini ya. Atau teman-teman juga bisa melihatnya juga di akun Instagram kita di Himatikalen. Oke, sambil kita menunggu beberapa saat lagi, eh, sambil menunggu teman-teman yang lainnya masuk, kita persiapkan dulu apa-apa aja yang mau disampaikan atau apa-apa aja yang mau dipertanyakan untuk masalah KRS dan masalah untuk seputar KRS ya. Oke, kita langsung aja deh. Udah waktunya, udah lewat 15 menit dari yang sudah ditetapkan. Teman-teman semua yang hadir, apakah ada yang mau bertanya mengenai apa tentang KRS yang ada? Kita sudah buka forumnya. Nanti teman-teman dan kakak-kakak dan matematika akan membantu untuk menjawabnya. Yang mau bertanya silakan untuk tunjuk tangan, lalu akan diberikan aksesnya siapa yang berbicara nantinya.
Ya, atau ada yang mau curhat mengenai semester-semester lalu, atau ada pengalaman-pengalaman lainkah di dalam semester kalian yang lalu, dan juga ada mau berbagi gitu ya, berbagi mengenai pengalaman kalian untuk melewati mata kuliah ini nih, misalkan kalian nanti akan bertemu dengan mata kuliah A. Nah, gimana ya kita ngadepinnya? Nah, ada nggak yang mau bertanya juga? Mungkin nanti teman-teman yang dari semester yang udah melewatinya, nanti teman-teman juga bisa saling berbagi informasi. Maksudku, apapun yang terjadi tetap bernafas, ya. Oke, ada yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman? Karena jujur saya juga pertama kali masuk Unsia, masuk ke jurusan informatika itu banyak sekali hal-hal yang baru banget gitu kan ya. Dan kadang-kadang kan kita eh, ada adalah sedikit 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 itu kita merasakan gugup ataupun merasakan, aduh ini gimana ya, mata kuliah ini gimana ya, mata kuliah ini mengenai apa sih, lalu dosen ini bagaimana yang hadapinnya dan sebagainya, atau teman-teman ada masalah sebelumnya di semester break sebelumnya dengan dosen A atau dengan teman kuliah kah, ingin berbagi atau bagaimana. Oke, ada teman kita nih Angelin. Yuk, silakan Angelin, ada yang bertanyakan atau ada yang berbagikan? Halo kakak semuanya, Halo, halo. Gimana, Angelin? izin mau curhat kak. Kan Boleh, boleh. Ayo, ayo. seputar, Silakan, silakan. seputar KRS, suara aku jelaskan ya karena aku lagi di luar. Jelas, jelas, jelas. Seputar KRS, ya yang di Sikon sebelumnya aku memang nggak ikut sih yang dari pengarahan dari Pak Syahid. Terus Oh, kebetulan yang dari juga Prodi ya. Oke. yang dari Prodi. Nah itu kan eh awalnya aku bingung kok kenapa yang di semester 3 untuk KRS-nya langsung diisikan. Jadi kayak langsung paket gitu loh untuk mata kuliah di semester 3 yang diwajibkan kan. 19 SKS total. Nah, ada beberapa keluhan dari teman-teman juga nih via DM ke aku ya, karena mereka informasikan kenapa itu Kak kalau di KRS langsung otomatis terisi gitu. Jadi bukan mereka yang mengisi sendiri. Nah, itu siapa sih yang sebenarnya mengisi KRS-nya itu? Terus juga kebetulan em, yang mengirim DM itu dari anak-anak bimbingannya dari Bu Heni ya. Jadi sedikit agak ribet karena kita mau mengubah pun harus lapor ke dosen pembimbingnya dulu nih. Tapi dari reaksi dosen pembimbingnya seperti ya kalian harus mengisi KRS dengan benar dong, jangan salah. Kalau salah saya harus bukakan lagi gitu. Soalnya reaksi dari eh, bimbingan dosen kami itu seolah kayak menyalahkan kami yang sudah mengisi duluan gitu loh, total 19 askasi itu, sedangkan beberapa dari teman-teman lain juga mau menambahkan, misalkan mereka punya IP 4 kemudian mereka mau menambahkan lagi, mereka nggak bisa karena harus lapor dulu nih ke Bu Heni untuk dibukakan untuk pengisian karasnya. Seperti itu sih kok menurut menurut saya agak susah, susahnya di situ sih untuk kalau otomatis diisikan, jadinya kita harus balik lagi ke dosen pembimbing gitu. Kalau misalkan dapat dosen pembimbing yang care gitu, lebih enak ya. Cuma kalau yang ini kebetulan dosen pembimbingnya Bu Heni, jadi agak sedikit susah gitu loh. Terima kasih, Kak.
Oke, di sini Angelin mempertanyakan mengenai KRS yang sudah terisi walaupun belum diisi oleh mahasiswanya ya, dan juga ada masalah dengan DPA-nya untuk namanya mengubah KRS-nya. Iya, benar, Kak. Iya, halo Kak Angelin, izin jawab ya. Jadi biasanya kalau KRS, khususnya untuk mahasiswa semester 1 dan 2 yang mengisikan itu dari dosen PA sih Kak. Jadi Jadi biasanya itu setahu saya dari dosen PA. Jadi mungkin kalau misalnya problemnya memang dari dosen PA seperti yang tadi Kak Angelin sebut ya, mungkin bisa silakan lapor ke kami atau supaya kami bisa bantu upkan ke prodi karena memang yang satu itu memang agak eh, perlu dimaklumi ya, agak butuh yang spesial juga. Jadi banyak-banyak sabar sih kalau sama yang bersangkutan gitu. Jadi kalau misalnya memang bermasalah, silakan kasih tahu aja. Karena dari prodi bisa masih bisa untuk membantu KRS teman-teman. Kalau misalnya DPA-nya nggak istilahnya nggak mau campur tangan gitu ya, boleh banget lapor ke prodi. Nanti prodi bisa bantuin kok. Karena Kak Prodi punya fitur bisa untuk men-settingkan apa namanya men-settingkan KRS mahasiswa. Kalau kalau dosen biasa sih setahu saya nggak bisa mengapa-apain KRS mahasiswa gitu. Dan kemarin info dari Pak Syahid untuk yang sekarang katanya dosen PA udah nggak bisa ngutak-ngatik. Jadi misalnya nih, tapi kalau ngisiin KRS masih bisa. Tapi kalau buat ngutak-ngatikin apa namanya mata kuliah, misalnya teman-teman udah submit nih, terus kadang-kadang kan ada revisi dari dosen PA gitu kan. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi paling dosennya bisa kasih tahu dan kita yang revisi sendiri. Udah nggak bisa dosen yang pilihin. Dan kalau nggak salah, uh, pokoknya kalau nggak dari dosen PA dari prodi sih yang ngisiin. Pasti kalau nggak Pak Syahid, ya Pak Syahid karena yang role-nya Kak Prodi sih yang bisa isiin KRS gitu Kak. Berarti yang eh, setelah yang apa pengarahan dari Pak Syahid itu memang ada beberapa mahasiswa yang di semester 3 yang DPA-nya Bu Heni ya. Jadi itu ada beberapa yang KRS-nya terisi otomatis dan sudah langsung divalidasi, sedangkan mereka itu belum mengisi KRS sama sekali gitu loh Kak masalahnya. Jadi pada saat mereka membuka KRS, mereka lihat, oh KRS saya udah terisi nih, udah tervalidasi gitu Kak. Karena yang aku tahu kan untuk pengisian KRS itu eh, dipaketkan itu kan pada waktu semester 1 dan 2 kemarin gitu Kak. Cuma yang ini semester 3 gitu. Oh, berarti mungkin ada yang ngutak-ngatik mungkin ya. Kalau ini baru dengar aku kasih kasusnya yang ini. Oh gitu. Ya jadi ada beberapa sih nggak banyak juga. Cuma ya gitu jadinya ya kemarin kebetulan aku kan pengurus di grupnya DPA Bu Heni untuk angkatan aku. Jadi ada beberapa memang kita buat list nama. Sementara sih nah, sudah selesai sih itu Kak Bu Heni udah buka kan CRS-nya lagi. Nah itu cuma sedikit drama gitu loh Bu Heninya yang kayak ngingetin. Coba lain kali kalau ngisi CRS ya dipastikan dulu untuk mengambil mata kuliah yang benar kayak gitu. Jadi seolah kok kita yang disalahkan. Em, Padahal si mahasiswa ini sebenarnya dia belum mengisi KRS, tapi sudah terisi otomatis gitu. Itu sih, Kak. Maka aku pikir kan kemarin, oh mungkin dari Kak Prodi atau dari Prodi Informatika mengisi sendiri gitu loh. Kayak dipaketkan gitu untuk semester 3. Jadi yang mereka dapat itu mata kuliahnya ya mata kuliah wajib yang di semester 3 itu Kak, yang total SKS 16 SKS itu. Oh, Gitu. Maaf mau tanya, itu apa ada yang mau ditanyakan sama Mas
Kenapa? Ada yang ditanyakan sama Mas Sigit. Itu apa Kak Angelin itu orang apa orang yang nanyanya itu dia dari semester dari kuliah yang semester 3 reguler atau konversi? Setahu aku yang reguler sih, karena eh, setahu aku ya, aku kurang tahu rincinya sih. Setahu aku reguler kita atau aku nggak nanya sih dia konversi atau reguler gitu, karena setahu aku ya reguler karena dia grup gabungnya di grup DPA Bu Heni yang reguler. Kebetulan ada dua orang sih yang DM aku seperti itu. Cuma yang satu dia nggak apa dia nggak ikut untuk dibukakan lagi sama Bu Heni, jadi dia ikutin aja gitu sesuai CRS yang udah divalidasi gitu. Kalau yang satunya dia mau mengubah, jadinya waktu itu aku masukin ke daftar untuk minta tolong sama Bu Heni dibukakan validasinya itu dinonaktifkan gitu. Oh, oke oke. Ntar kita coba upkan ke Prodi ya, kita tanyakan lagi sama Prodi. Ya ini soalnya case-case agak khusus ya nanti coba kita tanyakan ke Prodi nanti kita akan follow up lagi ke Kak Angelin ya. Boleh. Eh, Seperti itu sih. Jadi aku bingung aja kalau misalkan benar gitu dari Prodi membuat paket untuk yang di semester atas ya, maksudnya setelah semester 1 dan 2, cuma agak ribet aja karena sudah dipaketkan, terus langsung divalidasi, kemudian teman-teman yang mau ngambil SKS lebih harus lapor dulu ke DPA gitu untuk dibukakan validasinya gitu loh. Kalau memang benar seperti itu sistemnya, kalau menurut aku itu sedikit ribet sih gitu. Kebetulan dapat DPA-nya kan yang ribet juga gitu loh Kak. Nanti aku Oke. boleh, mungkin nanti aku boleh kasih namanya ke Kak Joanna, si mahasiswanya siapa yang kemarin. Kebetulan ada dua mahasiswa sih yang seperti itu. Keterangan dari mereka mengatakan bahwa mereka belum ngisi KRS, tapi KRS-nya sudah terisi gitu loh. Sudah langsung validasi. Oke, baik Kak Angelin. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak. Oke. Nah, berikutnya apa ada lagi yang mau bertanya teman-teman yang lain? TW mungkin sambil nunggu aku pengen jawab nih yang ada di chat, cuman agak mager ngetik barusan ya. Ya boleh. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Kak Vero untuk bahasa Korea. Kebetulan aku sendiri sih memang belum pernah ngambil mata kuliahnya. Cuman dengar dari teman-teman yang udah pernah ambil, katanya nggak terlalu susah. Cuman ya paling nggak mungkin kalau mau persiapan, boleh banget kakak mulai dari mengenal Hangulnya, yaitu huruf Koreanya. Boleh mulai pakai Hangul, mungkin nanti kan pasti bakal ada tugas tuh kan ya, ya kalau seperti yang tadi katanya persiapan keyboardnya boleh di laptop, cuman mungkin karena di key-nya itu kan beda tuh kan ya, kalau K sama apa nanti kalau kita pencet tuh beda, karena tulisan Koreanya beda, jadi mungkin saran dari aku bisa pakai floating keyboard, jadi bisa sambil kita lihat karakter Koreanya gitu ya. Atau kalau aku kebetulan kemarin nih sempat ikut yang program Unsia Learn Korean itu yang tahun lalu ya. Nah itu aku sih kebetulan aku ngetik manual ya pakai HP karena langsung kelihatan gitu ya, lebih cepat menurut aku pakai HP ketik Korea terus aku copy paste sendiri gitu sih, seperti itu. Cuman dosennya sih kalau nggak salah orang sini juga, salah satunya dosen Bu Shiva. Cuman nggak tahu nanti kakak dapetnya dosen siapa ya.
itu masih bisa bahasa Indonesia kok dosennya. Jadi bukan mendalam banget sih, Kak. Masih aman kok. Terus yang Kak Kevin udah dijawab ya sama Kak Daniel ya. Oh, untuk semester 3 sudah boleh 24 KR, SKS kan ya jika IPK di atas 3,9. Iya betul Kak, sudah boleh dimaksimalkan. Oh, Mas Sigit pernah ambil. Nah, boleh nih di-spill gimana feel-feelnya, apakah dosennya killer atau gimana tugasnya susah kah, bikin mau nangis kah, atau gimana kah gitu. Ya, ini boleh Mas Sigit untuk berbagi Sharing-sharing. Heeh. sharing-sharing. Oke, ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit ini ya, apa namanya, sharing yang khususnya untuk bahasa Korea ini. eh Kalau yang waktu saya ambil dulu di semester 3 kan memang pembukaan kelas bahasa Korea yang pertama sekali. Jadi mungkin masih banyak apa ya namanya hal-hal yang sangat perlu dibenahi gitu. Nah, dari yang bahasa Korea kemarin itu, dari 16 sesi itu eh, sama sekali, belum nggak sama sekali juga sih, satu kali pertemuan yang Vkonnya, kalau dulu itu di awal. Nah, kemudian di setiap sesinya itu materinya sering sering terlambat. Jadi kita harus apa ya, rajin-rajin cek di LMS-nya. Karena kadang-kadang untuk materi eh, yang harusnya di sesi satu udah ada, mungkin belum ada. Nah, nanti Minggu malam atau Senin pagi sekali itu baru ada yang untuk sesi yang sebelumnya. Nah, kalau hal seperti itu masih terjadi, mungkin nanti teman-teman bisa koordinasi dengan teman-teman yang lain atau nanti mungkin ada pengurus eh, di kelasnya di mata kuliah bahasa Korea tersebut nanti bisa ini aja ngajuin protes aja karena kita kemarin juga kayak gitu. Bahkan untuk UTS dan UAS itu kemarin malah masih pakai Google Form karena ada beberapa input yang apa bahasa Korea mungkin ya. Jadi eh, kita suruh ngerjainnya lewat Google Form. Nah, Google Formnya suruh screenshot baru itu di di upload di LMS. Agak ribet sih. Mungkin untuk yang semester ini atau mungkin sebelumnya kemungkinan sudah ada perbaikan, tapi untuk informasinya saya juga kurang kurang tahu ya untuk yang itu. Tapi just in case saja, mungkin bisa dipersiapkan. Yang jelas teman-teman yang mau ambil bahasa Korea harus lebih rajin lagi pantengin ininya LMS-nya. Mungkin itu sih kalau untuk materi kayaknya masih bisa diikuti deh untuk materinya ya. Mungkin itu aja sih. Kalau ada yang nambahin boleh. Kalau yang saat ini di Zoom ada berapa orang ya kira-kira yang ambil bahasa Korea nih? Teman-teman semua ada yang ambil bahasa Korea. Saya sih ambil bahasa Korea. Oh, oke oke. Mantap mantap Mas. Nah, itu baik juga tuh. Seangkatan berarti. Oh, kelihatan. Pak Pras juga ambil Pak ya. Mantap Pak. Oke, di sini juga ada pertanyaan di emailnya Hima nih. Ini bertanya mengenai email mahasiswa ya dari Unsia.
Nah, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau membuat email untuk mahasiswa, bisa menghubungi IT Helpdesk kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman Himalayan ada nggak ya, itunya apa namanya, posternya yang mengenai apa nomor-nomor penting. Jadi bila ada teman-teman yang mau membuat email mahasiswa atau berkaitan dengan apa mengenai itu semua, silakan menghubungi IT Helpdesk kalau nggak salah. Atau bisa cek juga di Instagram kita di Himatika Land Indonesia. Oke, ada pertanyaan lain atau teman-teman yang mau sharing juga? Selain Mas Sigit nih, ada lagi nggak ya teman-teman yang mau sharing nih? Kan Mas Sigit dia ada ngambil bahasa Korea. Nah, kita kan bisa juga ambil hikmah atau ambil positif yang pernah dilakuin oleh Mas Sigit. Nah, teman-teman semua ada nggak yang mau untuk sharing atau curhat seperti tadi Kak Angelin atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar KRS kah? Sini ada kehadiran dosen kita, Pak Azam. Mungkin Bapak mau kasih semangat nih, Pak, buat kita menghadapi semester baru, Pak. Oke, semangat aja teman-teman. Saya mendukung. Singkat banget, Pak. Super sekali Pak Azam. Makasih Pak. Oke, super. Sahabatku yang super. Terima kasih, Pak Azam. Gimana teman-teman? Ini ada pertanyaan dari Bang Kevin. Bang mau nanya lagi, kalau nggak salah Pak Syahid bilang bakal ada biaya tugas akhir sebesar 1 juta. Itu benar tidak? Mungkin ada salah paham ya Kak Kevin. Jadi bukan biaya tugas akhir 1 juta. Tugas akhir sama seperti SKS biasa. Ya, jadi kita saat isi KRS kita bayar seperti biasa 3 juta UKT-nya itu. Cuman kalau misalnya nih, misalnya kakak ambil mata kuliah TA di semester 7, terus anggaplah misalnya nggak selesai nih tugas akhirnya gitu kan, otomatis dilanjutkan ke semester berikutnya. Nah, berarti kalau dilanjutkan di semester berikutnya kan kakak tinggal ambil TA aja tuh di semester berikutnya. Nah, karena kakak cuma menyelesaikan, jadi kakak nggak perlu bayar UKT full 3 juta buat semester yang hanya untuk menyelesaikan TA-nya itu. Jadi kakak tinggal bayar sebesar 1 juta aja gitu, Kak. Oke, terus di sini kalau ada pertanyaan boleh banget ya tanya-tanya lagi, nggak masalah. Iya nih, Mas Pras ya sudah pernah dijawab, tapi sebenarnya total-total sih bisa ikut semester antara, boleh. Semester antara juga bisa jadi lebih cepat, tapi tetap sesuai dari peraturan perguruan tinggi itu memang minimal paling cepat 7 semester atau 3,5 tahun. Cuman aku sharing pengalamanku ya, memang awal-awal tuh kita kita dikenalkan dengan konsep yang namanya kalau ambil semester antara atau semester pendek itu lebih cepat lulusnya gitu ya. Cuman setelah saya jalani sendiri gitu ya, bahwa sebenarnya nggak perlu sampai ambil semester antara bisa selesai. Dan ini saya sedang memasuki semester 7, nggak pernah ambil semester antara sama sekali. Ini tinggal 2 mata kuliah dan 1 tugas akhir aja. Jadi sebenarnya bisa banget teman-teman lulus cepat 3,5 tahun aja gitu. Tanpa semester antara juga nggak apa-apa gitu.
Tapi tentunya nilainya juga harus dipertahankan, teman-teman, harus tinggi supaya tetap bisa ambil SKS full terus. Kalau ambil SKS-nya full terus, nah pastinya aman sih nilai-nilai teman-teman dan bisa lulus cepet kok gitu. Begitu Mas Pras dan teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya kah? Ada yang mau disampaikan? Ya, teman-teman semua ada yang mau tanyakan lagi atau disampaikan atau ada sharing-sharing juga? Iya, jangan malu-malu teman-teman, atau apa aja yang teman-teman penasaran boleh banget kok tanya-tanya. Ya, boleh Angelin, Pak Angelin boleh, silakan. Izin tanya lagi Kak. Aku masih semester awal sih, masih semester 3. Cuma aku penasaran sama untuk praktek kerja di Indonesia itu ada praktek kerja atau bagaimana ya Kak? Apakah eh, kalau misalkan ada praktek kerjanya, apakah itu harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, thank you. Pertanyaan yang bagus ya, Kak Angelin. Dan termasuk ini juga ya, Kak Kevin juga nanya nih. Nah, jadi kalau untuk kerja praktek, biasanya kita itu akan, ya istilahnya kayak magang gitu ya, bisa magang ke perusahaan, ataupun di tempat kerjanya sendiri mungkin bisa minta minta project yang berkaitan dengan IT gitu ya. Dan tentunya untuk kerja praktek harus linear dengan jurusan kita informatika ya. Dan nanti kan biasanya mulai di semester 5 kita udah mulai yang namanya eh, apa peminatan penjurusan gitu ya, antara data science atau enggak network. Nah, jadi teman-teman kalau udah pilih salah satu, biasanya disarankan sama dosen pembimbing dan juga koordinator KP, dosen pembimbing KP ini maksudnya ya, atau kerja praktek. Nah, itu dihimbau untuk sesuaikan dengan penjurusan supaya nanti tinggal melanjutkan dari proyek kerja praktek dilanjutkan ke tugas akhir gitu. Jadi istilahnya satu proyek buat kerja praktek dan tugas akhir gitu ya. Jadi nggak usah repot bikin banyak-banyak gitu dah. Dan selain kerjain proyek atau magang gitu ya, teman-teman juga bisa banget gitu eh, ikut yang namanya MBKM ya. Kebetulan ini ada teman yang nanya juga ya. Kegiatan MBKM Kampus Merdeka bisa ambil studi independen ataupun magang merdeka gitu ya. Dan itu bisa dikonversi ke mata kuliah kerja praktek gitu teman-teman. Nah, karena di studi independen ataupun di magang merdeka kita juga ada yang namanya final project. Nah, jadi di situ bisa dikonversikan gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kerjanya nggak sesuai nih di bidang IT, nggak masalah. Jadi mungkin bisa tanya-tanya dulu sama perusahaannya apakah ada project di bidang IT yang bisa diambil. Jadi kan lebih gampang tuh kalau di perusahaan sendiri gitu, teman-teman. Itu. Apakah sudah terjawab Kak Angel, Kak Kevin, dan mungkin ini cek ini siapa ya? Dan terima kasih juga Mas Sigit udah bantu jelasin di Zoom chat ya. Gimana teman-teman?
Oke, ada yang mau bicara lagi? Kalau untuk kerja praktek itu kita misalkan ngajuin ke perusahaan tempat kita kerja nih, itu harus ada surat pengantar dari kampus atau gimana ya, Kak? Gimana tadi? Sorry, agak kurang kedengaran. Halo. Sorry, tadi agak kepotong. Gimana, Kak? Tadi Angelin nanya, kalau misalkan kan mau ke pekerjaannya itu di pekerjaannya dia minta untuk mendapatkan tugas yang sesuai dengan jurusan. Nah, apakah kalau misalkan butuh surat apa dari kampus itu perlu apa enggak? Biasanya ada yang namanya surat pengantar ya kalau nggak salah ya. Itu surat pengantar, jadi eh, mahasiswa memang harus isi surat pengantar, yaitu surat yang menghubungkan antara kita dan juga tempat kerja dan juga tempat unsiannya. Jadi istilahnya kita magang situ ada pegangannya gitu ya, bukan dan unsia juga ada pegangannya. Oh, berarti ini mahasiswa kerja prakteknya di tempat ini gitu, dan itu bakalan disertakan di laporan kerja praktek teman-teman gitu, dan itu harus ditandatangani koordinator kerja praktek, dan juga nanti ada pembimbingnya yang di kantornya itu, siapa yang jadi pembimbing di kantor teman-teman. Nah, itulah yang dimintain juga tanda tangan buat di laporan, apa itu namanya, lembar pengesahan kalau nggak salah. Apakah nanti surat pengantarnya itu bisa dalam bentuk bahasa Inggris, Kak? Atau hanya dikeluarkan dalam bahasa Indonesia aja? Oh iya ya, karena kakak di luar ya. Mungkin Iya. kalau dikomunikasikan mungkin bisa sih, Kak. Soalnya koordinator kaptek kan Butian. Harusnya bisa dikondisikan kok, Kak. Oke. Masih lama sih, Kak. Cuma buat planning aja gitu. Iya, Kak, nggak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Dan ini mungkin ada yang mention tentang MBKM. Jadi teman-teman kalau mau ikut MBKM, kegiatan Kampus Merdeka, mau itu studi independen ataupun magang, wajib diselesaikan ya. Jangan putus di tengah jalan. Jadi waktu kalau mau kita ikut, the moment we decide kita mau ikut MBKM, harus komitmen menyelesaikan sampai akhir. Kenapa? Karena kita membawakan nama kampus kita di Kampus Merdeka. Kita adalah representasi kampus kita. Jadi kalau misalnya etik belajar atau etik kerja kita tidak baik di perusahaan atau di lembaga tersebut, tentunya akan mencoreng nama baik kampus kita ya teman-teman. Dan juga sayang dong teman-teman kalau udah capek-capek tahu-tahu nggak bisa sampai akhir. Dan sebenarnya ini juga bermanfaat banget bagi teman-teman karena banyak sertifikat yang kita dapat dari MBKM. Dan juga sebenarnya MBKM ini biasanya course-course yang disediakan ini harganya lumayan kalau kita bayar sendiri. Tapi karena kalau kita ikut MBKM itu disubsidi, jadi 100% gratis. Nah, jadi sayang banget kalau teman-teman nggak selesaikan ya. Jadi, dan kalau misalnya kita kabur di tengah jalan, bisa berpotensi kena blacklist loh teman-teman. Jadi kemungkinan teman-teman adik tingkat yang lain kalau mau ikut ya nggak bisa gitu karena kena blacklist gitu teman-teman. Dan kebetulan salah satu keuntungannya kita di Unsia timelinenya agak beda sama kampus lain, jadi kita nggak terkejar-kejar banget
Mungkin pengalaman aku ikut MBKM dari kampus lain udah dikejar mana transkrip nilai dari kampus Merdekanya, mana ininya, itunya, karena mereka timelinenya juga berbarengan gitu ya. Nah, kalau di kampus kita mungkin ada selisih timelinenya 1-2 bulan, jadi teman-teman istilahnya masih ada waktu lah gitu, kayak misalnya nih yang sekarang bulan 10, kemarin Agustus atau September mereka udah mulai MBKM-nya dan mereka biasa akan selesai sekitar Desember gitu. Nah, jadi sementara kita selesai semester ganjilnya kan nanti di Februari atau di Maret gitu. Jadi istilahnya teman-teman ada waktu lah kalau misalnya mau ngejar sertifikatnya mungkin yang belum dibagikan atau transkripnya belum dibagikan, terus untuk konversinya juga lebih ada waktu lah untuk dikomunikasikan sama prodi gitu ya teman-teman. Jadi so far aman-aman aja sih. Kalau misalnya teman-teman berminat dan berkomitmen, disarankan banget untuk ikut MBKM ya teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau nambahin, mungkin dari Hima atau dari teman-teman yang lain mau sharing, mau tanya-tanya boleh banget ya. Oke Mbak, baik Mbak, selamat malam Mbak. Halo Mbak Joan. Oh ya, halo Mas, selamat malam. Oke, oke Mbak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan. Ini Mbak, saya mau nanya, ini sekarang saya udah semester 4, ya kan, saya kebetulan masuk jurusan, maksudnya dari konversi ya. Jadi, itu kita yang untuk bisa magang atau KP itu kan di semester 5 Mbak ya? Semester 6, Kak. Semester 6 ya? Iya, Kak. Oke. Berarti harus menyelesaikan berapa SKS Mbak ya? Ke status 3 ya? Kalau untuk KP minimal lulus 90 SKS, Kak. Oke, 90 SKS ya. Berarti saya mungkin di semester 5, mungkin masuk semester 5 mungkin, berarti harus lulus 90 SKS ya? Ya, 90 SKS. 90 SKS minimalnya. Jadi kalau misalkan kita tidak mengambil KP, kita alih ke MBKM itu boleh Mbak ya tadi ya? Iya, boleh banget. Boleh ya. Di MBKM itu kan ada magang dan asistensi mengajar. Kira-kira kawan-kawan kita ada nggak yang ambil asistensi mengajar Mbak? Saya pengen nanya pengalamannya itu gimana kalau mahasiswa informatika itu MBKM itu menjadi asistensi mengajar itu. Kayak kampus mengajar gitu ya, Kak ya? Iya. Oh, kalau itu saya belum pernah dengar sih, kalau kampus mengajar atau praktisi mengajar. Oh ya itu ya. Ya asistensi mengajar situ kalau saya lihat tuh program pilihan MBKM itu pertama apa itu saya lupa, yang kedua magang, ada yang magang. Yang kemudian ada namanya asistensi mengajar. Mana tahu ada kawan-kawan sini, saya pengen sharing pengalamannya gimana asistensi mengajar. Rencana saya kalau memang saya nanti suatu saat nanti mengambil MBKM, mungkin saya mengambil asistensi mengajar gitu. Pengalamannya itu gimana gitu. Tapi kira-kira boleh diambil tuh ya kalau asisten mengajar kalau anak mahasiswa informatika ya. Boleh banget kok. Segala programnya boleh diambil kok, Kak. Karena justru banyak kan program yang berkaitan dengan IT sih, karena banyak istilahnya ya zaman sekarang ya teknologi gitu sih, Kak. Iya. Mungkin ini Mas Sigit mau menambahkan, mau bantu jawab ya. Oke, kalau ada kawan-kawan yang di dalam Zoom ini untuk menambahkan, saya bagi-bagi informasinya, please silakan. Ya boleh Kak. Terima kasih waktunya. Mungkin Mas Satria ya, Iya. sedikit meluruskan Mas. Jadi kalau misalnya MBKM itu mau apa? Tadi Mas Satria bilang tidak perlu ambil KP tapi langsung Iya. ke MBKM ya. Nah, Iya, tapi kalau secara administratif tetap kita harus ambil mata kuliahnya, Mas. Jadi di KRS kita ambil mata kuliahnya, tapi nanti nilainya diambil dari nilai project akhirnya di MBKM kayak gitu. Oh gitu. Oh berarti tetap Ya, kita kemudian ya Mas. iya benar, tetap harus ambil. Tetap harus ambil mata kuliahnya, cuma nanti pelaksanaannya
mungkin bisa nilainya nanti diambil dari nilai MBKM-nya gitu. Kemudian terkait Ah, yang praktisi mengajar. mm, Hmm. Nah, terkait yang praktisi mengajar itu bisa-bisa aja sih kita ambil ikuti programnya. Cuma dari kampus, saya dulu pernah tanya sama Pak Zahid waktu itu, mm. bisa, tapi nanti akan sulit Mas untuk konversinya. Oh Untuk gitu Mas kedepannya ya. mungkin akan sulit. Iya, karena dicari relevansinya ke ini Mas, mata kuliahnya yang ada di kita. Silabus yang dari informatikanya nanti kalau ini agak sulit kalau untuk mengajarnya. Tapi kalau memang ada, itu pasti bisa dikonversi. Kalau misalnya mata kuliahnya ada yang relevan dengan kegiatan praktisi mengajarnya, kayak gitu Mas. Mm. Kalau ini Mas magang itu Mas gimana tuh Mas? Magang di MBKM itu. Nah, kalau magang di MBKM ini eh, sebenarnya dia apa ya, yang MSIB itu ya, Iya. ya MSIB itu kan dibagi magang dan studi independen bersertifikat. Nah, kedua-duanya itu sama sebenarnya Mas, cuma bedanya kan yang satu online, yang Mm-mm. satu full offline ya, kita di onsite di perusahaan eh, yang kita ikuti gitu. Tapi untuk outputnya kan tetap ada sama, nanti ada yang sertifikat-sertifikat yang lain-lain. Nah itu selama kegiatan itu nanti itu kan dilaporkan ke Kampus Merdeka juga. Nah dari Iya. Kampus Merdeka kan nanti pada akhirnya juga kan akan mengeluarkan nilai dengan sesuai silabus yang ada di mitranya itu kan Mas. Nah nanti Oke. nilainya itu yang kita store ke prodi gitu Mas. Oh seperti itu ya. So, gini Mas kan Iya. kebetulan saya bekerja di instansi pemerintah, ya kan, terutama di sekolah tuh saya. Jadi Mm. kebetulan saya nerima anak magang dari kampus, dia D4, jurusan, jadi dia ikut kampus MBKM. Saya tanya, sekarang ini saya lagi magang Pak, katanya kan. Tempo hari sebelumnya saya ada kegiatan juga di kampus Merdeka, cuma ini magang. Jadi dia mahasiswa mekatronika. eh itu saya tanya, jadi kamu kalau magang di sini apa kegiatannya? Saya bilang itu kan, kalau relevansinya kemana? Karena di sekolah itu ada mata pelajaran informatika ya, informatika, Ya, pelajaran anak SMP. Jadi sementara dia jurusannya mekatronika D4 ya kan. Jadi saya nanti Pak mempresentasikan kegiatan saya di kampus, yaitu seperti misalkan mekatronika ini kan berhubungan dengan apa ya, seperti robot gimana gitu ya. Jadi mekanik elektro. Ya, ya mekanik. Jadi dia ini mungkin saya sedikit agak apa sih, kira ada memberi gambar apa namanya, memberi sedikit itu. Jadi mereka, saya lihat endingnya tuh eh, terjun ke project P5, pembuatan lampu flip flop. oh iya benar-benar 5 ya. Ah, ah. Jadi saya rasa mungkin kalau saya nanti magang, mungkin ngambil magang gitu ya, eh bisa juga ya seperti itu ya. Kan ada di SMP kan ada jurusan informatika juga Mas kan. Jadi kita bisa terjun juga Benar-benar mungkin itu. ya. Kira-kira gitu sepertinya, dan jurusan kita informatika juga pas betul kan. Mekatronika aja bisa, mereka bisa gitu terjun ke yang Eh, diambil P5-nya itu, benar. proyek Pancasila kan. Nah, itu Nah, betul. Itu mungkin nanti bisa dikomunikasikan lagi sih Mas, terkait konversinya ya. Tapi eh, kalau untuk ambil atau ikut program sih bisa-bisa aja. Kebetulan saya kan juga di ini di SMP tinggalnya kan. Nah, mm, yang semester kemarin itu ada mm, juga dari kampus kampus di sini itu mm, dari jurusan informatika juga, teknik teknik mm, kurang tahu, kayak teknik deh kalau nggak salah, atau mm. apa kurang tahu juga. Tahu dia, saya tanya informatika juga dan di sini juga mengajar. Oh Nah mengajar ya Mas ya. tapi iya, heeh. Eh, Tapi itu nanti kan dikembalikan ke apa namanya, ke kampusnya lagi. Nanti untuk konversinya gimana? oh gitu ya. Gitu. Ya. Tapi kalau surat Kalau khusus surat untuk kampus ah, mengajar sih. Ya. oh ya. Mm-mm. Tapi ya Kalau untuk kampus oke. mengajar kayak gitu Mas.
Oh, betul ya. Tapi kalau misalkan surat pengantarnya itu tetap dari kampus ya, bukan dari, maksudnya itu bukan dari Kemdikbud langsung ya, tetap dari kampus ya sepertinya ya. Kalau saya lihat itu dari kampusnya gitu, bahwa mahasiswa itu magang di sekolah Anda, pengen magang gitu. Iya lah Mas, Kalau kira-kira ya. kalau yang di sini masih yang kemarin saya ini yang antar kampus sih Mas. Kampus ya, tetap masih kampus ya. Iya yang antar kampus. LMS juga ya. Ada LMS apa LMS juga kan nggak salah dari kampusnya, pantauannya. Tapi iya Mas, tapi kayaknya kalau yang itu kemarin saya kurang tahu nih programnya apa. Cuma eh, saya tanya-tanya terus tuh kayak agak beda dari kampus mengajar yang ini yang saya Oh iya tahu ya. di ini apa. Nah, itu yang kemarin kurang tahu. Cuma bisa kalau di beberapa kampus yang dia ada pendidikan ya Mas, ada jurusan pendidikan eh mungkin ada mekanisme yang lain saya juga kurang tahu ya. Mm-mm. Hmm. Ya mudah-mudahan lah nanti Kayak ke gitu depannya Mas. nanti ini kalau ganti ini jangan nanti takutnya ganti lagi kurikulumnya. Buyar lagi semuanya. Yang penting nanti di ini aja Mas, kalau memang minat ambil di situ bisa di apa namanya dikomunikasikan lagi lah nanti kalau mau ambil kan. Saya kepengen Mas itu kalau ya waktu D3 dulu saya udah pernah magang, cuman ini sekarang ini kan beda jurusan. Dulu saya di teknik mesin, sekarang saya ngambil yang S1-nya elektronik informatika gitu ya. Jadi pengen aja pengen nggak usah KP kalau masuk apa tuh pengen ya magang aja atau asistensi mengajar gitu kan. Kebetulan kalau misalkan nggak ada guru pun saya penggantikan juga kadang walaupun di TU yang mata pelajaran informatika. Jadi tidak ada Iya skill. Mas. Ya kayak gitulah. Oke Mas, terima kasih Mas apanya diskusinya Mas atau dan Mbak Joan terima kasih apanya kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, saya serahkan kembali kepada Mbak Joan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Mas wabarakatuh. Satria. Terima kasih Mas Malam. Satria. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Monggo ada yang mau menyampaikan lagi teman-teman. Yang mau bertanya mungkin, yang mau tanya-tanya, yang penasaran tentang apa gitu. Mau cerita-cerita lagi? Tak ada lagi ya? Izin Kak. Oh iya, silakan Halo. Kak Marsani. Ya, terima kasih Kak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di semester 2 Kak. Jadi awalnya saya tuh sudah mengisi KRS karena saya lihat dapat jatah 24. Jadi saya berusaha untuk ambil full. Nah, ini sebelum ada sosialisasi. Jadi saya ambil full, dapat tuh 10 mata kuliah. Ya, sempat mikir juga sih, 10 mata kuliah berarti saya dalam 1 minggu belajar 10 mata kuliah gitu kan. Nah, ternyata setelah sosialisasi saya baru tahu kalau nggak bisa kan karena masih semester 2, paket jatahnya itu cuma 19 SKS. Nah, dari sistem saya tungguin aja terus, tungguin. Nah, sekarang statusnya sudah berubah. Yang tadinya 10 itu udah berkurang, hanya tersisa yang mata kuliah yang semester 1. Jadi statusnya sudah telah divalidasi. Nah, ini sebenarnya saya sekalian konfirmasi aja. Kalau di website akademiknya udah divalidasi, tapi kalau saya lihat di LMS tuh belum muncul. Itu emang gitu ya, Kak ya? Divalidasi tapi belum muncul, maksudnya gimana Kak?
Kalau di akademik, di Heeh, di akademiknya, Siakat ya. sistem akademiknya itu sudah validasi di Siakat. Iya. Tapi kalau di aplikasi LMS kita, Oh iya memang belum ada. memang belum muncul ya. Iya Kak, biasanya kalau sudah start perkuliahan misalnya kita nih nanti tanggal 23 gitu kan. Tanggal 23 itu baru muncul atau mendekati situ baru. Oke. Iya. Oke deh kalau gitu. Saya kira karena saya ada sempat melakukan kesalahan di awal kan. Jadi ada sesuatu yang lain kondisinya, jadi nggak muncul. Kalau begitu ya, oke. Terima kasih Kak konfirmasinya. Iya, Terima sama. kasih Kak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada yang ikut MSIB 2 kali, ada Mas Teguh. Mas Teguh 1 kali ya kemarin ya? Mas Teguh 1 apa 2? 2 ya? 1 kali. 1 ya. Berarti yang 2 kali saya, Mas Sigit, sama Kak Zakin sih. Yang ada di sini ya, yang ada 2 kali. Kalau Mas Teguh udah 1 kali juga. Dan karena udah lulus juga, kalau enggak dia pasti gas juga itu 2 kali. Ya Mas ya? Betul sekali. Iya. Seru banget kok guys MBKM, asalkan komitmen, ikutin terus, aktif terus, seru sih. Banyak yang bisa kita dapatkan, bisa kita sharing, banyak teman-teman baru juga. ID Camp, oke. Memang berhubungan sih, cuman belum pernah, kalau saya sendiri sih belum pernah dengar ada info ada yang dikonversi dari situ ya. Gitu. Atau kalau teman-teman yang lain pernah ada info gitu nggak? Cuma setahu saya belum pernah sih ada yang dikonversi. Kak, izin mau nanya lagi. Iya Kak, boleh. Ya berkaitan sama MSIB. Ya saya nggak tahu, mungkin ini rumor ya. Ada dengar-dengar kalau MSIB ya sekarang tuh kalau nggak salah di batch sekarang udah nyampe batch 7 apa 7 kalau nggak salah ya. Tapi saya dengarnya bisa ada kemungkinan nggak lanjut lagi gitu MSIB-nya. Maksudnya yang studi independen seperti itu. Iya Mas, Nah, saya dengar berita itu. iya ada Pak ya. Adanya Ya, juga ada nanti dengar. diganti sama kampus Merdeka Mandiri kalau nggak salah. Kalau nggak salah Nah, ya. artinya maksudnya yang saya pahami antara jadi kemitranya itu langsung direct dari kampus ke mitra. Nah, biasanya kan kalau kayak gitu kan dari kampus tuh bayar ke mitra. Kalau misalnya nggak ada lagi gitu. Nah, jadi kayak saya yang masih semester 2, kira-kira nanti kalau udah semester, kan kalau nggak salah naik masuk dari 5 ke 6 atau 4 ke 5 baru bisa masuk ikut MSIB kan. Ya agak khawatir juga sih kalau nggak dapat kesempatan untuk ikut gitu kan. Nah, kalau misalnya harus bayar dari kampus yang ternyata harus bayar ke mitra agar mahasiswa yang bisa ikut, kira-kira dari Unsia, dari kampus kita bisa nggak gitu ya? Ya, itu sekedar informasi yang saya dapat sih, umurnya itu nggak lanjut lagi gitu, Kak. Itu aja, Kak. Terima kasih. Iya sih, sempat dengar juga. Cuman kita juga belum tahu ya nanti ya gimana. Ya semoga aja masih ada gitu ya. Soalnya seru, bagus banget sih untuk upskill mahasiswa-mahasiswa di luar kampus gitu ya, nggak cuma di dalam kampus belajarnya, jadi bisa juga go out gitu kan. Itu tadi Kak Zakin mau nambahinnya. Iya itu aku dapat beritanya malah dari Twitter sih, tapi apa ya? Malah sebenarnya bukan jadi kayak berubah nama atau berubah sistemnya. Gimana ya ngomongnya ya? Pokoknya, aduh, aku ini lagi ini direkam ya, aku nggak enak juga kalau ngomong. Pokoknya ini ada main politiknya gitu katanya, infonya gitu. Nggak tahu bener apa enggak ini, tapi yang aku dapat sih itu.
Tapi ini baru satu sumber doang dari Twitter itu. Gak tau kalau sumber lain kan, masnya kan dapat info katanya kan diganti nama, kurang dana ganti kabinet. Bukan, ya kurang dana sih, tapi aku nggak mau nyebut di bagian mananya. Tapi infonya di gitu, karena ada satu tempat kurang dana, jadi MSIB dibuang biar dana untuk eh, program kerja berikutnya biar aman gitu. Infonya itu ya, nggak tahu deh yang bener yang mana. Mudah-mudahan ada, kalaupun tidak mungkin ada alternatif lain ya Kak ya, biar kita tuh bisa belajar di, ya langsung mungkin di dunia industri ya Kak ya, biar dapat pengalaman di luar juga. Benar, makanya enak banget gitu kan. Cuman Iya. ya berpengaruh jadinya sama yang di dunia politik. Jadi ya gitu sih. Saya juga bingung mau gimana nantinya kalau untuk yang kayak mas-masnya juga nih. Pokoknya selama webnya masih bisa diakses berarti masih aman gitu aja lah. Ikutin kalau ada gitu ya. Iya Pak Sigit. Oh iya Kak, kira-kira kalau dari pengalaman Kakak yang pernah ikut MSIB itu, kalau untuk kita yang di informatika itu serunya di mana ya? Maksudnya di mitra yang mana yang paling seru gitu ya? Revo you, Kalau Revo you. Roh. oke review ini sih apa Tiap-tiap orang tidak. beda-beda pengalaman mungkin ya. Ya, Cuma kalau Review seru ya. kalau yang enak sih kemarin pengalaman yang benar-benar luar biasa sih di Bangkit. Di Bangkit tuh memang luar Oke. biasa. Cuma untuk yang apa learning pad mobile development itu sampai sekarang belum ada info untuk sertifikasi AAD-nya. Untuk yang apa machine learning udah ada dikasih TensorFlow, sama yang cloud computing itu AAC kalau nggak salah ya. Nah itu udah, cuma yang mobile development yang sampai sekarang infonya belum ada karena katanya yang memang dari sananya memang belum dibuka sih. Tapi keren itu, waktunya memang benar-benar padat. Terima kasih Kak informasi pengalamannya. Ya saya juga ada dengar itu kalau Siap. untuk yang AAD itu emang udah dibatasin kalau nggak salah AAD itu. Iya, benar. Terakhir tuh 2021 kalau nggak salah. Jadi yang 22, 23 sampai yang sekarang ini masih menunggu si daftar antri kayaknya. Oke, mungkin teman-teman yang lain nih bisa nambahin, ada Mas Teguh, Ada pertanyaan dari Mbak chat, Nasdi, Kak. dan teman-teman. Ini ada pertanyaan dari chat untuk kakak-kakaknya nih. Ada pertanyaan di chat, katanya terkait KP, harus magang offline atau bisa diganti dengan cara lain? Mungkin Kak Joan atau Mas Sigit ada bisa jawab. Pak yang terkait KP-nya Kak ya. Apakah KP harus seperti magang offline? Bisa. Iya harus. Cara lain mungkin bisa cari magang online sih. Ada-ada aja sih. Banyak sih magang online, kalau rajin-rajin nyari, rajin-rajin nanya-nanya teman-teman harusnya ada gitu. Itu sih Kak. Oke, izin nambahin ya, untuk Kak Salman. Itu yang nambahin dari yang disampaikan Juan. Iya, kita bisa cari magang-magang yang online. Nah, nanti bisa dikomunikasikan ke pembimbing KP sama koordinator KP, atau kemarin sempat juga dari Prodi itu bilang kalau misalnya memang pabriknya tidak berkaitan dengan bidang IT, kan kita bisa cari masalah. Dalam artian apa yang bisa kita bikin di situ, kita bisa bikin project yang itu berkaitan dengan KP, entah itu misalnya untuk kalau misalnya kita ambil peminatannya data science, mungkin kita bisa
bantu untuk pengolahan datanya di sana, atau mungkin kalau misalnya untuk yang network spesialis mungkin bisa bantu di solusi jaringannya di sana dan sebagainya. Kayak gitu mungkin ya. Oke, terima kasih. Kasih Kak Sigit sama Kak Johan untuk penjelasannya. Sama-sama, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau sharing-sharing lagi nih? Ada mau bertanya lagi atau mau sharing-sharing? Kayaknya MSIB lumayan itu ya, lumayan banyak yang ingin tahu ya. Tapi kita pernah ada ngorbit mengenai MSIB sendiri kan ya? Biasanya nanti kalau udah ada pembukaan, ada sosialisasi sih, Mas, dari kampus. Secara Oh, umum dan juga nanti mungkin bisa dibuat kalau untuk yang khusus informatika gitu. Tapi biasanya dari kampus ada secara umumnya, gambaran oh, oke, umumnya oke. MSIB gitu. Nah, nanti mungkin pada saat pembukaan MSIB lagi kali ya, generasi berikutnya akan ada sosialisasi dari kampus. Atau nanti kita Himatika bisa bikin sharing session di Orbit mengenai MSIB. Oke, Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, udah bisa kita tutup ya teman-teman ya. Atau ada yang mau tambahin atau ada yang mau closing mungkin? ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada lagi dan juga tidak ada yang sharing-sharing lagi, oke kalau gitu eh, kita tutup aja kali ya untuk Orbit hari ini. Kalau memang Ya, sudah tidak ada lagi, ya ada. dicukupkan saja, Kak. Oke, kalau begitu, kalau memang sudah tidak ada lagi, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman kakak-kakak Himatika yang sudah hadir juga. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini di Orbit Special Season hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan berjumpa lagi di next Orbit. Oke, terima kasih. Terima kasih Terima teman-teman kasih semuanya, semuanya Mas Daniel, kakak-kakak. Mas Selamat Sigit. malam. Terima Terima kasih. kasih semuanya, Kak Johan, Mas Sigit, yang lainnya juga teman-teman. Ya, terima kasih. Dan teman-teman Hima yang udah hadir, terima kasih Mas Zakin, Mas Sigit, Mas Daniel, Mas Freddy, Mas Dimas, Mas Fajri, Mas Tirta ya, dan lain-lainnya. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa. Selamat malam.